Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari mahasiswi Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya, Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Tata Negara. Saya sendiri, Maulida Rahayu, dari kelompok 2. Taibah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa, sebab atas segala rahmat, karunia, serta taufik hidayahnya, materi kami mengenai landasan keilmuan dan perkembangan substansi teori hukum ini dapat diselesaikan dengan tepat waktu. Meskipun kami menyadari masih banyak terdapat kesalahan di dalamnya. Tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Risnawati yang telah membimbing dan memberikan tugas ini. Kami sangat berharap dengan adanya materi yang kami sampaikan ini dapat memberikan manfaat dan edukasi mengenai landasan keilmuan dan perkembangan substansi teori hukum yang tentunya memberikan pengetahuan lebih untuk orang lain dan juga diri sendiri. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa dalam pembuatan ini masih terdapat banyak kesalahan dan kekurangan. Oleh karena itu, kami mengharapkan kritik dan saran dari teman-teman untuk kemudian yang kami sampaikan ini dapat kami perbaiki dan menjadi lebih baik lagi. Yang berjudul Landasan Keilmuan dan Perkembangan Substansi Teori Hukum. Di sini saya akan menjelaskan landasan ilmu terlebih dahulu. Untuk membedakan dengan entitas lainnya, maka ilmu sebagai bagian dari pengetahuan niscaya memiliki ciri khas, ciri atau karakteristik pengetahuan keilmuan, dan ini mencerminkan landasan yang akan digunakan untuk. Menurut Jojon S. Surya Sumatri menyatakan bahwa ilmu itu niscaya memiliki 3 landasan, yaitu ontologi, epistemologi, aksiologi, atau teologi. Berikut ini 3 paparan yang dilandaskan keilmuan tersebut. Landasan pertama, ontologis. Nah, ontologis ini membahas tentang apa yang ingin diketahui, atau dengan kata lain, ontologi merupakan suatu pengkajian sebagai teori yang sudah ada, tentang teori yang sudah ada. Nah, dasar ontologi ini dari ilmu berhubungan dengan materi yang menjadi objek penelaah ilmu. Berdasarkan objek yang ditelaahnya, ilmu dapat disebut sebagai penelaah empiris. Hal ini dikarenakan objeknya adalah suatu yang berada dalam jangkauan pengalaman manusia yang mencakup seluruh aspek kehidupan yang dapat diuji oleh panca indera manusia. Berlainan dengan agama atau bentuk-bentuk pengetahuan yang lain, ilmu membatasi diri hanya pada kejadian-kejadian yang bersifat empiris dan karenanya selalu terhadap dunia empiris. Yang kedua, landasan epistemologi. Epistemologi ini membahas secara mendalam segenap proses yang terlibat dalam usaha manusia yang memperoleh pengetahuan. Nah, dengan kata lain, epistemologi adalah suatu teori pengetahuan. Pengetahuan ilmu merupakan pengetahuan yang diperoleh melalui proses tertentu yang dinamakan metode keilmuan. Nah, kegiatan dalam mencari pengetahuan tentang apapun selama hal itu terbatas pada objek empiris dan pengetahuan tersebut diperoleh melalui mempergunakan metode keilmuan, sah disebut keilmuan. Kata-kata sifat keilmuan lebih mencerminkan hakikat ilmu daripada istilah ilmu sebagai kata benda. Hakikat keilmuan ditentukan oleh cara berpikir yang dilakukan menurut syarat keilmuan, yaitu bersifat terbuka dan menjunjung kebenaran. Oleh karena itu, ilmu barangkali boleh salah, tetapi yang tidak boleh adalah bohong atau menutupi, menghilangkan kebenaran. Yang ketiga, landasan aksiologi. Ilmu ini membahas tentang manfaat yang diperoleh manusia dari pengetahuan yang didapatnya. Tidak dapat dipungkiri bahwa ilmu telah memberikan kemudahan-kemudahan bagi manusia dalam mengendalikan kekuatan-kekuatan alam. Menurut Liquilarjo, menyatakan bahwa aksiologi ialah telaah tentang nilai-nilai, sedangkan teologi ialah telaah tentang tujuan. Nah, tujuan di sini dapat diartikan sebagai kodrat atau semata-mata sebagai tujuan pemanfaatan pengetahuan.
Karena kedua arti tujuan ini tidak lepas dari nilai-nilai, maka sebagai landasan suatu pengetahuan aksiologi dan teologi tak perlu terlalu dirisaukan perbedaannya. Landasan aksiologi, teologis. Jadi, ini kesimpulan yang saya sampaikan tadi. Berdasarkan pendekatan filsafat hukum, maka keilmuan hukum tidak dapat diragukan lagi, karena secara ontologis, ilmu hukum memiliki objek kajian yang diselidiki, yaitu hukum dalam arti normatif, yaitu norma, kaidah, dan hukum dalam arti empiris, yaitu hukum dalam kenyataan sosial. Secara epistemologi, ilmu hukum memiliki proses pencapaian yang ilmiah, di mana untuk ilmu hukum normatif dengan melakukan sistematisasi, interpretasi, klasifikasi, dengan membangun argumentasi baru. Sekian dari saya, Kurikelina. Makalah kami tentang teori hukum sesuai fase perkembangannya. Di fase pertama, yaitu teori hukum di zaman klasik. Dapat dikatakan bahwa teorisasi hukum yang muncul pada zaman klasik atau zaman kuno ini diwarnai dengan suasana religius. Namun mereka memiliki pendapat atau pemikiran yang berbeda. Di zaman ini banyak muncul filsuf-filsuf seperti filsuf Lonia, kaum sofis, barisan filsuf Athena atau Socrates dan Aristoteles hingga Epicurus. Filsuf Lonia ini berciri-ciri heroik minded yang berbasis prinsip survival, sedangkan kaum sofis berciri visionary minded yang menunjukkan pada pencerahan logos dan nomos. Filsuf Athena berciri rational minded yang merujuk pada penataan tertib polis secara rasional, sedangkan Epicurus lebih pada theoretical minded berhubungan dengan pemisahan tertib polis dengan tertib individu. Namun di teori klasik ini mereka sama-sama diwarnai dengan suasana religius. Cuman yang bedanya itu cara berpikir mereka. Yang kedua, teori hukum abad pertengahan. Teori ini seperti tampak pada pemikiran Agustinus dan Thomas Aquinas, tertib hidup manusia, termasuk teori tentang hukum, diletakkan dalam rangka tatanan cinta kasih dan hidup damai. Teori ini mendasar pada hukum dalam konteks moral agama Kristen. Hukum diperlukan untuk menegakkan kehidupan moral di dunia. Yang ketiga, hukum teori hukum era Renaissance berbeda dengan teori hukum klasik dan pemikiran serba religius, dan hukum abad pertengahan di era Renaissance ini mereka mengikuti hukum alam tetapi tidak menjadikannya sebagai perhatian utama. 4. Teori hukum Aufklärung. Pada era ini muncul teori tentang hukum sebagai tatanan perlindungan hak-hak dasar manusia, yang di mana hukum harus merupakan produk rasional dengan objektif yang intersubjektif atau tidak menuruti selera orang-orang tertentu. Yang kelima, teori abad ke-19. Di era ini ditandai dengan berkembangnya revolusi industri dan pencapaian ilmiah dan ilmu-ilmu empiris, maka hukum pun menjadi objek kajian empiris pada zaman ini. Yang keenam, teori abad ke-20. Humanisasi hidup dan keahlian sosial tampil sebagai kekuasaan baru yang dihadapi manusia di abad 20. Teori hukum di abad ini berasal dari sejumlah tokoh, yaitu dari kubu Neo-Kantian, Neo-positivisme, Neo-Marxis, kubu fenomenologis, kubu eksistensialisme, dan juga penerus teori hukum alam. Baik, di sini saya ingin melanjutkan pembahasan dari rekan saya tadi. Di sini mengenai implikasinya terhadap pembinaan hukum nasional ialah dalam teori hukum tidak dapat dipungkiri akan peranannya yang sedemikian besar dalam mengantar pengembangan ilmu hukum sesuai perkembangan zaman, dan dalam rangka mewarnai praktek hukum, yaitu pembentukan hukum dan penerapan hukum dalam
kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara dalam rangka pembinaan dan pembangunan atau pengembangan hukum di Indonesia dengan bertolak dari kenyataan kemasyarakatan dan situasi kultural di Indonesia serta kebutuhan real masyarakat Indonesia, maka Mochtar Kusumatmadja, yaitu beliau seorang akademisi dan diplomat Indonesia. Beliau merumuskan landasan atau kerangka teoritis bagi pembinaan hukum nasional sebagai teori hukum pembangunan dengan mengakomodasi pandangan tentang hukum dari Algan Ulrich, yaitu ialah seorang ahli hukum Austria yang dia juga pencetus ilmu sosial hukum. Dan juga ia memakai teori hukum dari Roscoe, yaitu seorang sarjana dan pendidik hukum terkemuka Amerika, dengan filsafat budaya Northrop dan pendekatan policy-oriented dari Laswell dan MC Dougall, yang mengolahnya menjadi satu konsepsi hukum yang memandang hukum sebagai pembaharuan di samping sarana untuk menjamin ketertiban dan sebagai pembaruan dan kepastian hukum masyarakat. Untuk memberikan landasan teoritik dalam memerankan hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat serta pembangunan tata hukum nasional yang akan mampu menjalankan peran tersebut, Mochtar Kusumatmadja mengajukan konsepsi hukum yang tidak saja merupakan keseluruhan asas-asas dan kaedah-kaedah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, melainkan meliputi pula lembaga-lembaga dan proses-proses yang mewujudkan berlakunya kaedah-kaedah itu dalam kenyataan. Dengan konsepsi hukum tersebut, tampak hukum itu sebagai suatu sistem yang tersusun atas 3 komponen subsistem, yakni yang pertama asas dan kaedah hukum, yang kedua kelembagaan hukum, dan yang ketiga proses perwujudan hukum. Dalam kaitan dengan pembinaan dan pembangunan hukum nasional, sudah seharusnya memperhatikan unsur-unsur komponen hukum itu secara seimbang. Konsep hukum sebagai alat rekayasa sosial atau yang bisa disebut law as tool of social engineering dari Roscoe. Pertama kali diperkenalkan di Indonesia oleh Mochtar Kusumatmadja dengan alasan bahwa pendayagunaan hukum sebagai sarana untuk merekayasa masyarakat menurut skenario kebijakan pemerintah eksekutif amat telah diperlukan oleh negara-negara yang sedang berkembang ini, jauh melebihi kebutuhan yang dirasakan negara-negara industri maju yang telah mapan. Tendangan pembentukan perundang-undangan, teori Hans Kelsen tentang hukum itu normatif karena Gundrom, dan teori hukum Jeremy Bentham tentang hukum itu penyokong kebahagiaan adalah sangat relevan diadopsi di Indonesia. Artinya bahwa cukup banyak teori hukum yang dapat diadopsi dan tentu masih perlu digali untuk kepentingan pembinaan dan pembangunan hukum di Indonesia. Dalam hal ini sudah tentu sesuai dengan situasi kondisi, kultur, dan kebutuhan real masyarakat Indonesia sesuai dengan perkembangannya. Sampai pada saat sekarang ini, di mana masa transisi atau reformasi telah merubah sebagian pandangan dan paradigma kita tentang hukum yang hendak dibangun dan diterapkan bagi masyarakat Indonesia. Sangat bijaksana kalau di masa sekarang ini, masa transisi, pembinaan dan pengembangan hukum Indonesia dilakukan dengan mengadopsi teori hukum dari Nona Salznick tentang hukum responsif dan teori Sajipto Raharjo tentang hukum progresif. Teori hukum responsif memiliki karakter hukum yang demokrasi, seperti yang dengan gamblang dipaparkan Mahfud MD, bahwa konfigurasi politik demokrasi akan melahirkan produk hukum yang responsif. Begitu juga untuk teori hukum progresif, hakikatnya adalah bahwa hukum itu untuk manusia, karena itu hukum harus melayani manusia. Ini berarti karakter hukumnya adalah partisipasi atau terbuka. Karakter hukum yang terbuka atau responsif dan progresif sangat cocok dikembangkan di Indonesia sesuai dengan cita hukum Pancasila, sebagaimana pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
Tentu ini memerlukan pengkajian terus-menerus dan implementasi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara dari segenap komponen bangsa Indonesia. Seperti apa dan bagaimana wujud hukum responsif dan progresif itu dibentuk, tumbuh subur dengan pelaksanaannya, memerlukan jawaban-jawaban yang sudah patut diduga akan menimbulkan pro dan kontra. Dan itu masih dipandang bisa di dalam negara yang pluralisme. Seiring dengan itu diperlukan integrasi untuk ajaknya negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai. Demikian akhir dari penyampaian materi kami, kurang lebihnya mohon maaf dan semoga bermanfaat. Jaga kesehatan dan jangan lupa berdoa selalu agar Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi kita dan keluarga kita dari segala penyakit dan mara bahaya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.